Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Bible Study CK7 online hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 yang mengisahkan kehidupan Abiam, kehidupan Asa Raja Yehuda dari dinasti Daud, juga Nadab Raja Israel. Nah, seperti apa mereka memerintah dan bagaimana nasib mereka, semuanya akan kita bahas bersama melalui Bible Study hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan agar memampukan kita untuk mengerti akan maksud firman-Nya, serta meminta kuasa-Nya untuk memampukan kita melakukan seluruh kehendak-Nya. Haleluya. Sekalipun kau ingkari
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau setia, Tuhan. Allah yang sempurna meninggalkan. Engkau setia, Yesus. Bapa yang tak pernah melupakan semua tanda-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan Roh Kudus-Mu menuntun kami masuk di dalam tempat Kudus-Mu dari waktu ke waktu untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan sebentar. Kuduskan kami semua, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita belajar kitab-kitab sejarah, termasuk kitab raja-raja yang sedang kita bahas, di sana disebutkan nama raja, anak siapa dia, berapa lama dia memerintah, di wilayah mana ia memerintah, pengaruh serta prestasinya, itu dinyatakan. Tentu hal itu sangat penting bagi kita. Sampai Alkitab itu mencatat demikian rinci. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya apa? Nama itu disebutkan, tahun pemerintahannya, lalu ada perbandingan antara Raja Utara dan Raja Selatan. Ketika Raja Utara memerintah, disebutkan pula ada Raja di Selatan pada masa itu memerintah. Supaya menunjukkan bahwa catatan tersebut merupakan fakta sejarah dan dicatat apa adanya yang pernah terjadi secara nyata di tengah-tengah umat Allah. Jadi bukan karangan, bukan dongeng, bukan cerita biasa saja untuk cerita pengantar tidur Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk menunjukkan fakta atau sebagai bukti pemeliharaan Allah yang sangat-sangat misterius, sangat ajaib terhadap umatnya. Kita tahu Tuhan itu tak pernah meninggalkan umatnya. Dia Allah yang setia. Pemeliharaannya begitu nyata dan sempurna. Dan yang ketiga, menunjukkan penggenapan dari janji Allah dalam sejarah suci keselamatan. Jadi tujuan catatan-catatan itu adalah runtutan, ya, menembus segala zaman, dicatat baik-baik dari rencana penyelamatan lalu lewati proses-proses yang begitu panjang sampai akhirnya rencana Allah itu digenapi. Nah, jadi janji Allah itu tidak lekang oleh waktu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sebab Ia, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dan tak terbatas kuasanya. Nah, dalam kitab Raja-Raja yang sedang kita bahas ini, karakter dan perilaku dari raja yang memerintah sangat menentukan nasib sebuah bangsa. Kalau rajanya baik, maka bangsa itu akan kuat, kokoh. Tuhan yang mengokohkan kerajaan itu. Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan yang menyertai mereka, bahkan memberi mereka kemenangan. Hasil panennya baik, sejahteralah rakyat itu. Tapi sebaliknya, kalau rakyat itu, raja yang memerintah rakyat itu jahat, buruk, tidak adil, maka
keadaan buruk juga menimpa rakyat. Panennya nggak baik, hasilnya paceklik ya, wah susah banget. Terjadi banyak pemberontakan, kalau perang mereka kalah, pokoknya hidup dalam ketidaknyamanan. Dalam hal ini, ada dua aspek yang menjadi ukuran baik terhadap raja-raja memerintah maupun rakyatnya. Yang pertama itu mengenai kualitas spiritual raja yang memerintah. Apakah raja itu mencari Tuhan atau menyembah berhala? Menolak Tuhan, menolak Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu menyembah berhala, berhala dari bangsa Kanaan. Yang kedua adalah kualitas moral raja itu. Dia dikatakan baik kalau dia memerintah dengan adil. Tapi kalau dia jahat, nah moralnya berarti buruk, moralnya rusak. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada dua raja yang menjadi standar spiritual dan moral dari raja-raja Yehuda maupun Israel. Di Yehuda ada Raja Daud, menjadi standar kebaikan raja yang memerintah. Dikatakan ia mencari Tuhan seperti Daud, nenek moyangnya. Wow, betapa hebat ya Raja Daud. Dalam hal kualitas spiritual, dalam hal kualitas moral, dia menjadi standar. Betul, Daud pernah buat salah. Tetapi dia tidak menyembah berhala. Dia tidak jatuh di dalam penyembahan terhadap berhala-berhala bangsa Kanaan. Lalu di sebelah utara, di Israel, disebutkan di sana ada Yerobeam. Dia menjadi standar dari kuatnya dosa. Betapa jahatnya dosa itu sampai membuat seluruh rakyat sebelah utara sengsara. Dikatakan bahwa ia membuat Israel berdosa. Jadi kalau ada raja Israel yang menyembah berhala, kalimat terakhir dari keterangan raja tersebut dikatakan ia membuat Israel berdosa seperti Yerobeam. Jadi dua raja itu menjadi standar kebaikan dan juga kejahatan. Dari sisi raja-raja selatan ada Daud, dari sebelah raja utara ada Yerobeam. Yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala di tengah-tengah kehidupan Israel. Satu pola ibadah yang berbeda yang lain. Jadi setiap raja itu dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga keberhasilan bangsa adalah hasil atau akibat dari kesetiaan tersebut. Penyembahan berhala dan ketidaktaatan kepada Allah hanya mengakibatkan bencana bagi bangsa, saudara. Sama juga seperti kehidupan kita. Kalau kita setia mencari Tuhan, hormat takut akan Tuhan, maka kebahagiaan, kesejahteraan, pemulihan, kesembuhan, dan segala perkara yang baik akan menjadi milik kita. Sebaliknya jika kita hidup jauh dari Tuhan, memberontak kepada Allah, punya hati yang keras, tidak takut akan Tuhan, maka bencana, keadaan buruk seringkali menyertai kita atau mengikuti kita, bukan kebaikan. Nah, berdasarkan pilihan tersebut, raja-raja utara itu dinyatakan gagal semua. Namun di selatan untung masih ada beberapa raja. Ada 7-8 raja dikatakan sebagai raja-raja yang baik. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 hari ini. Fokus kita ada di Raja-Raja pasal yang ke-15. Saya akan bacakan, saya pandu kita untuk membaca firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai ke-6, itu halaman 387 dalam kitab saya. Dikatakan demikian, Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18, zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tadi diberitahu lamanya ia memerintah 3 tahun lamanya. Lalu uniknya bahwa di selatan itu disebutkan nama ibunya. Siapa nama ibunya? Tentu ada maksud Tuhan di sini. Tapi kalau nanti kita baca di sebelah utara, Israel Utara, nama ibu tidak disebutkan sama sekali. Yang disebutkan adalah nama ayah. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud, moyangnya. Berarti kalau dikatakan tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, dia sebelumnya sempat mencari Tuhan. Ya kan? Sempat mencari Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati, setengah-setengah. Kalau setengah-setengah cari Tuhan sama saja tidak mencari Tuhan namanya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Dan ada perang antara Yerobeam dan Rehabeam seumur hidupnya. Jadi diberitahu bahwa nama ayah dari Abia atau Abiam ini adalah Rehabeam anak Salomo. Lalu ibu bernama Maakah, anak dari Absalom. Oleh karena Tuhan ingat janji kepada Daud, sekalipun Abia itu jahat di mata Tuhan, Abia dikasih keturunan supaya memerintah Yehuda. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini pemeliharaan Tuhan. Allah yang setia berjanji, Allah yang memelihara umatnya, yang menjanjikan penebus. Maka garis mesianis yang telah dijanjikan kepada Daud itu terus menerus ada. Sekalipun Abia jahat, tetapi Tuhan ingat kepada Daud. Ingat janjinya. Ingat segala perbuatan baik Daud yang mencari Tuhan dengan segenap hidupnya. Maka Tuhan menghadirkan penerus bagi tahta Daud di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24, yaitu mengenai Asa Raja Yehuda. Ya, Asa Raja Yehuda. Oke, Raja Asa dari Yehuda merupakan satu dari 8 raja yang baik. Dikatakan di sana bahwa ia memerintah 41 tahun lamanya. Wow, ini pemerintahan yang sangat panjang. Daud dari Saul memerintah 40 tahun. Lalu Daud memerintah 40 tahun. Salomo memerintah juga 40 tahun. Tetapi Asa memerintah 41 tahun. Nama Asa berarti penyembuh. Ya, penyembuh. Mari kita baca bagian tersebut. Dari ayat 10 kita baca, 40 tahun, 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom atau Absalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Sampai di situ dulu kita baca. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini
satu pribadi yang luar biasa. Ada beberapa catatan mengenai Asa di sini ya. Punya catatan yang luar biasa. Dikatakan bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan upaya untuk mencari Tuhan. Kata benar dan mencari itu punya arti bahwa Asa itu mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Allah dengan penuh semangat, penuh gairah dan komitmen. Wow, ini keren. Asa berkomitmen kepada Tuhan. Tetapi baik leluhurnya sebelumnya, ayah maupun kakeknya, Rehabeam dan Abiam itu tidak berkomitmen dengan Tuhan. Sehingga tidak ada perubahan satupun terjadi dalam masa pemerintahan mereka. Namun Asa mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Kalau kita mengalami perubahan-perubahan nyata dalam hidup setiap hari, mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, renungkan firman sungguh-sungguh, berdoa. Semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka percayalah, perubahan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Catatan apa lagi yang bisa kita temukan dari kehidupan Raja Asa ini? Ia melakukan apa yang baik seumur hidupnya, dikatakan di sana. Ya, ia fokus, ia taat, berpaut dan teguh hati pada Tuhan. Sehingga masa pemerintahannya itu berlangsung sampai 40 tahun, 41 tahun lamanya. Lebih 1 tahun daripada Daud maupun Salomo. Yang menarik adalah Ibu Suri, ya, neneknya yang membuat bapaknya itu berbuat dosa, wah, dipecat sama dia. Ini keputusan luar biasa. Biasanya Ibu Suri sangat mempengaruhi kerajaan. Segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja juga harus konsultasi dengan Ibu Suri. Tapi kali ini Asa mengambil tindakan yang luar biasa demi menyelamatkan bangsa. Demi hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Ibu Suri dipecat. Kenapa? Ibu Suri menyeret bangsa Israel untuk menyembah berhala Asyerah. Membawa Yehuda untuk kembali mencari Tuhan. Sehingga dewa atau Dewi Asyerah ini disingkirkan. Juga Ibu Suri yang membuat bangsa Yehuda ini menyembah berhala dipecat dari posisinya. Luar biasa. Ini keputusan yang sangat berani Bapak Ibu salam Tuhan. Lalu ia membawa persembahan-persembahan. Di ayat 15 dikatakan persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus sendiri bagi dirinya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lainnya. Itu yang kita bisa pelajari dari kehidupan Asa, Raja Yehuda. Bapak Ibu salam Tuhan, tapi catatan juga disebutkan di sana. Walaupun di sini nyatakan secara menyeluruh kehidupannya baik, mencari Tuhan segenap hati dengan sungguh-sungguh, sayangnya di ayat yang ke-16 sampai 20 di sana dikatakan bahwa ternyata dia juga pada akhir pemerintahannya mengalami satu kemunduran rohani. Ia menjadi sombong, ia menolak ditegur oleh nabi. Lalu kemudian dia menganiaya nabi Tuhan dan bersekutu dengan Ben-Hadad Raja Aram. Dia lupa sama Tuhan yang selama ini telah menolong dia, yang selama ini membuat rakyat jadi tentram, yang selama ini memberi dia kemenangan. Wow, sayang sekali. Dan 3 tahun berikutnya Asa terkena penyakit akut pada kakinya. Saya nggak tahu penyakit apa namanya itu. Apakah itu asam urat atau apa, asam urat yang akut, saya nggak ngerti. Tetapi selama 2 tahun sisa hidupnya dia menderita sekali oleh karena sakit di kaki itu. Dalam keadaan sakit itu dia tidak mencari Tuhan juga. Dia malah datang ke tabib. Tabib di sini di dalam teks Ibraninya itu
lebih kepada dukun yang berdoa dengan mantra-mantra. Waduh, sayang sekali. Saudara-saudariku, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk tetap pada komitmen awal kita. Kalau saat ini kita mulai menyimpang dari komitmen awal kita kepada Tuhan untuk setia, untuk tetap mengasihi melayani Tuhan, lalu sekarang sudah mulai kendor, mulai menyimpang, mari, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu yang dikatakan hari ini, kita cari Tuhan. Kita kembali minta pemulihan terhadap komitmen-komitmen kita. Supaya apa? Perkenanan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita pelajari dari kehidupan Raja Asa. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan di ayatnya yang ke-25 dan seterusnya, yaitu mengenai Nadab Raja Israel. Nadab Raja Israel adalah anak dari Yerobeam. Dikatakan bahwa dia memerintah 2 tahun lamanya. Ia memerintah atas Israel dari ayat yang ke-25 bagian B. Kita perhatikan di sana 2 tahun lamanya. Lalu ayat 26. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayah dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lihat, Raja Israel dari Yerobeam mewariskan kehidupan yang jahat, menyimpang dari ibadah yang benar kepada Allah, sekarang diwariskan kepada anaknya. Dan seterusnya, dari dosa itu terus menjalar sampai kepada raja-raja yang berikutnya memerintah Israel. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ini perhatikan Bapak Islam Tuhan, akibat penyembah berhala dan dosa yang dilakukan oleh Yerobeam, lalu disampaikan nubuat bagaimana akhir hidup dari Yerobeam dan keturunannya. Di sini adalah Nadab. Nah, perhatikan nih. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Dan tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam. Sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Ternyata penyembahan berhala membuat Tuhan sakit hati. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Nadab itu tidak hanya meneruskan tahta ayahnya, tapi juga dia melanjutkan kejahatan diperbuat oleh ayahnya. Mungkin Anda yang bertanya, ya, ada yang bertanya, mengapa Allah tidak menghakimi Yerobeam ketika dia masih hidup? Kok kenapa saat anaknya memerintah, anaknya dibunuh, dan seluruh anak-anak Yerobeam, keturunannya, cucunya semua dibunuh, dibantai habis? Kok mengapa Allah menagih dosa seseorang setelah dia meninggal? Ini dosa Yerobeam, sumbernya dari Yerobeam, lalu ke anaknya. Bukankah dengan berbuat demikian Allah itu seolah-olah tidak adil terhadap Nadab? Bapak Islam Tuhan, jawabnya sederhana saja. Bahwa Allah itu memiliki waktu. Waktunya Allah sendiri dalam melaksanakan rencananya. Dengan tidak menghukum Yerobeam ketika masih hidup, tidak berarti Allah itu tidak akan bertindak untuk menghukum. Tetapi ia memberi kesempatan, sekali lagi kesempatan,
dan ujian juga bagi bangsa Israel. Tapi sayang kesempatan itu tidak dimanfaatkan untuk bertobat, untuk berubah. Yang kedua, kenapa Allah izinkan itu? Begini Bapak Ibu saudara Tuhan. Jika semua orang yang jahat menerima penghakiman mereka ketika mereka masih hidup, maka kita semua tidak akan berani untuk berbuat dosa. Orang-orang berikutnya di luar pribadi itu tidak akan berani berbuat dosa. Jadi kita tidak akan melakukan dosa bukan karena takut dan hormat akan Tuhan, tetapi karena kita takut penghakiman, takut hukuman. Nah ini ngerinya. Toh pada akhirnya juga setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Yang dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27. Nadab itu adalah seorang yang berarti dermawan. Melakukan tanpa paksaan. Segala sesuatu dilakukan dengan sukarela, murah hati dalam memberi. Tetapi sayang sekali, dari namanya melakukan tanpa paksaan itu, melakukan dengan kemurahan hati, tidak dilakukan untuk Tuhan, tapi dilakukan untuk hal-hal yang tidak benar. Akhirnya Nadab membayar upah dari dosanya, dan hidupnya sangat tragis. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Ia mengutus nabi-nabi untuk berbicara kepada semua raja Israel dan juga kepada kita. Mari, jika Tuhan menegur, menasehati kita pada hari ini, datang cari Tuhan. Tinggalkan dosa itu. Berhentilah berbuat dosa dan jalani hidup dengan benar selagi ada kesempatan. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pasal 15 ini? Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia hadir dan intervensi dalam seluruh keberadaan kita. Ia memberi ganjaran sesuai perbuatan kita. Tuhan itu adil. Yang kedua, Tuhan itu memelihara orang-orang yang hidup takut akan Dia, yang berlaku setia dan menjaga kelangsungan keturunannya. Karena itu mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Itu pesan Tuhan buat kita hari ini. Mari wariskan kehidupan yang benar, kehidupan yang takut akan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Engkau berbicara banyak kepada kami melalui kehidupan raja-raja baik Yehuda maupun raja-raja Israel. Pelajaran berharga yang kami terima bahwa Engkau Allah memperhatikan kehidupan kami umat. Engkau memberikan kami kesempatan dalam seluruh kelangsungan kehidupan kami untuk kami berbuat benar, berbuat baik, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hidup kami dan tidak melupakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang memperhatikan orang yang mencari Engkau dengan segenap hatinya. Terima kasih, mampukan kami semua hidup benar, hidup lurus di hadapan-Mu. Sehingga kami dan seluruh keturunan kami hidup di hadapan Tuhan, memuliakan Engkau dan berkenan kepadamu. Terpuji nama-Mu, mampukan kami semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan Bible Study ini. Tuhan pakai mereka, berkati mereka. Hidup mereka, komitmen mereka Tuhan teguhkan. Untuk mereka berlaku setia di hadapan Tuhan dan keturunan mereka diberkati. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akhiri Bible Study online CK7 pada hari ini. Kiranya anugerah serta berkat Allah melimpah atas kita semua. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.